Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma taharatan linnufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah Allah untuk membaca ayat-ayat di dalam kitabullah dan juga mempelajari isi kandungan daripada ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan ketenangan di dalam jiwa mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, hidupnya diliputi rahmat dari Allah, wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun selalu akan mendoakan mereka yang berkumpul untuk membaca dan mempelajari ayat-ayat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Imam Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan subuh kali ini kita akan membaca fasal pembahasan berikutnya, faslun fi tawadhu'i wal ikhbati lillahi ta'ala. Fasal di mana di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Rasulullah kita diminta untuk selalu bersikap tawadhu', rendah hati, wal ikhbatu lillah, tawadhu kepada manusia atau rendah hati kepada manusia namanya tawadhu.
rendah hati dan menghinakan diri kepada Allah namanya ikhbat. Ya, jadi Allah menggunakan kata ikhbat sebagai bentuk kerendahan diri dan hati kita pada saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menggunakan kata tawadhu untuk mengungkapkan kerendahan hati manusia dalam bermuamalah dengan sesama manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kemudian Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan kepada kita, al-ikhbatu huwa tawadu'u lillah wa samratul iqyadu li amrillah. Ikhbat itu tawadu'nya kita kepada Allah, rendah hati dan merasa hina diri dalam menyembah dan mengabdikan diri kita kepada Allah. Itu disebut dengan kata ikhbat. Dan ikhbat itu sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, samratul inqiyadu li amrillahi ta'ala, buah dan hasil dari ketundukan dan kepasrahan kita kepada segala bentuk perintah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenapa kita sholat? Karena tadi ketundukan kita kepada syariat. Kenapa mau kita puasa 1 bulan penuh? Karena kita yakin itu perintah dari Tuhan yang telah menciptakan kita. Kenapa mau menyisihkan harta kita untuk dizakati, dikeluarkan sedekahnya atau infaknya? Karena kita yakin betul Allah lah yang telah menciptakan alam semesta, yang memerintahkan kita untuk menunaikan zakat, sedekah, infak, dan seterusnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdissalam menukilkan kepada kita banyak sekali ayat Al-Quran yang meminta kita untuk ikhbat, untuk rendah hati dan merasa hina dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Hud ayat 23, wa qala Allahu ta'ala innal ladzina amanu wa amilu salihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal solih, wa akhbatu ila rabbihim, dan merasa diri hina dan rendah saat beramal soleh dan beribadah kepada Allah. Tanpa sikap itu Bapak Ibu, amal soleh kita tidak diterima dan jadi sia-sia, meskipun menurut ilmu fikih syarat dan rukunnya terpenuhi. Tidak ada makna kalau kita menyembah Allah tanpa ada rasa kerendahan hati dan kehinaan diri. Maka Bapak Ibu, di dalam sholat dimintanya kepada kita di dalam syariat, sebelum membaca Al-Fatihah kita baca doa iftitah. Salah satu kalimat penting di dalam doa iftitah itu pernyataan diri kita. Kita ini bukan siapa-siapa, butuh betul kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya kepada Tuhan yang telah menciptakan alam semesta ini. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kalau kita wa ana minal muslimin, kalau Rasulullah wa ana awwadul muslimin, ya. Nah, maka kadang-kadang Nabi Muhammad itu tidak semuanya boleh diikuti Bapak Ibu. Kalau Rasulullah membaca doa iftitahnya wa ana awwadul muslimin, cocok, mutabaqatul hal, sesuai dengan fakta. Beliaulah orang yang pertama beriman kepada Allah.
Kalau kita kan manusia kesekian. Ya, walaupun di dalam doa iftitah, di dalam hadis yang dibaca oleh Rasulullah kalimatnya wa ana awwalul muslimin, tapi kita tidak boleh ikut itu. Kita disuruh ubah dengan wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang muslim yang beriman kepada Allah, karena sudah kesekian, bukan lagi menjadi orang yang pertama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu juga ibadah-ibadah yang lain kita lakukan dengan satu perasaan hina dan rendah diri kita di hadapan Allah. Contoh lain lah kita kasih. Kenapa ibadah haji itu kita lakukan wajib? Rukun pertamanya ihram dari miqat. Nah, rukun pertama ibadah haji, ibadah umrah, berihram dari miqatnya. Saat sampai kita di miqat, kita copot, tanggalkan baju berjahit kita pakai 2 helai kain putih. Bahagian bawah namanya izar, bagian atas namanya rida. Tidak ada boleh lagi sesuatu yang berjahit melekat pada tubuh kita. Yang punya wangi-wangi yang enak juga tidak ada boleh lagi ada di tubuh kita. Tidak ada lagi boleh menggunakan penutup kepala. Dan semua yang bisa menyebabkan adanya nilai tambah pada diri kita. Kita ini kadang-kadang Bapak Ibu nampak hebat karena pakaian setelan kita yang berjahit ini. Coba sekarang nggak pakai baju telanjang bulat, nampak lagi gagah kan enggak? Ya, atau sebaliknya, saya seandainya hari ini pakai baju kaos, nggak pakai peci, mau nggak Bapak Ibu dengar pengajian saya? Udah pakai kaos, training, nggak pakai peci, duduk di depan, baca kitab, berlagak seperti tokoh agama, kan nggak mau. Maknanya apa? Peci itu bisa memberikan nilai tambah. Tanpa ada peci, orang sinis dengar ceramah kita. Nah, peci bisa memberikan nilai tambah. Minyak wangi bisa juga memberikan nilai tambah. Enak di samping Bapak itu, wanginya semerbak. Tapi kalau bau, orang menjauh. Tapi semua itu Bapak Ibu yang bisa memberikan nilai tambah kepada kita dilarang pada saat kita berihram untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Tujuannya apa? Supaya kita datang menghadap Allah di Baitullah Ka'bah betul-betul dalam keadaan hina, kepapaan, rendah hati dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semangat itu yang Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita melalui firman-Nya pada surat Hud ayat 23, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh wa akhbatu ila rabbihim, dan selalu menghina, merasa hina diri, bukan siapa-siapa di hadapan Tuhannya mereka. Ulaika ashabul jannah, merekalah ahli daripada surga, hum fiha khalidun, dan kekal abadi selama-lamanya di dalam surga. Wa qala ta'ala, berfirman juga Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hajj, wa basyiril mukhbitin, ya, ayat 24. Surat Al-Hajj ayat 24, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril mukhbitin, kabarkanlah dengan berita baik kepada orang yang selalu merasa hina dan rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu juga di dalam surat Furqan ayat 63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Siapa ibadur rahman? Hamba Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang,
Salah satu cirinya yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surat Al-Furqan ayat 63, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalau dia berjalan di muka bumi ini berjalan dengan tenang, tidak menyombongkan diri, ya, tidak membusungkan dada atau tidak angkuh, menegakkan dagu, memalingkan kening. Nah, itu kan dilarang Bapak Ibu. Kita itu kalau ngomong sama orang jangan pernah membusungkan dada, meninggikan dagu atau menyampingkan kening, memalingkan muka kita kepada orang lain. Nasihatnya Luqman Hakim ya kepada putranya di dalam surat Luqman itu, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshil fil ardi maraha. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan sekali-kali kita menoleh, memalingkan kening kita dari orang yang sedang berbicara dengan kita. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah berjalan di muka bumi ini membusungkan dada dan mengangkat dagu tinggi, karena itu salah satu bentuk ekspresi kesombongan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat, dalam kehidupan kita sehari-hari, kecuali Bapak Ibunya. Jadi bukan semua keadaan kita dilarang ya untuk bersikap seperti itu, kecuali dalam keadaan perang atau bagi orang yang tugas utamanya berperang, nah, tentara lah. Kenapa demikian? Dulu Rasulullah saat perang Badar ada satu anak muda nakal, menegakkan badannya, jalan seperti orang sombong, ya. Apa kata Nabi? Nama sahabat itu Safwan bin Jahmin. Inna hadhil hay'ah la tuslahu illa fil qital. Berlagak dan bergaya seperti ini tidak boleh kecuali di dalam medan pertempuran. Maka tentara itu Bapak Ibu wajib gagah. Biasanya saya pernah duduk sekali ngopi sama tentara berseragam. Kalau Ustadz kita Wahyudi kan nggak berseragam, tentara nggak seperti tentara. Ini tentara berseragam, Pak. Duduk sedang ngopi, tiba-tiba datang perwira, bos mereka langsung, atasan mereka langsung, lagi ngopi, seperti ini terus. Siap dah. Nah, itu wajib tentara seperti itu. Tentara polisi wajib seperti itu. Kalau tentara kita, Allah komandan, apa kabar ini? Habis kita bangsa ini. Kalau tentara kita melambai, aduh ya Allah Rabbi, habis kita ini bangsa Indonesia ya. Nah, tapi kan sekarang ada juga ya tentara yang melambai, kaum LGBT itu masuk juga ke dalam tentara itu. Maka dulu waktu kami di pesantren Bapak Ibu ada teman laki-laki melambai, itu kita ajak tarung tiap hari. Dan nggak salah dia melambai itu. Kenapa? Keluarga dia perempuan semua. Mainnya Barbie, boneka Barbie, masak-masakan. Sehingga dia sudah seperti perempuan. Akhirnya masuk pesantren, kita laga terus, kita berantem terus. 3 tahun di pesantren dengan kita jadi jantan lagi dia. Jadi kalau bapak-bapak punya anak laki-laki jalannya melambai, senang pakai baju pink, senang pakai skincare, itu masukkan ke militer biar ditendang sama tentara, gagah balik dia itu. Tentara tidak boleh seperti itu, harus sombong, harus gagah, harus nampak tegap, dan itu dibenarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita tidak boleh bilang tentara polisi yang siap sebagai orang sombong, sebagai seorang angkuh, karena dunia mereka menuntut peran seperti itu. Tapi jangan kebawaan, ya, cukup di dunia militer aja, jangan di tengah masyarakat gitu juga. Saya pernah khutbah di Masjid Al-Fitrah Kuta Alam, khutbah Jumat. Di sana khutbah Jumatnya, entah sekarang masih, kalau dulu ada serah terima tongkat sebelum naik ke atas mimbar itu. Nah, kita diserahkan tongkat kepada khotib.
Kebetulan muazinnya hari itu tentara, nampak kan tegap badannya, rambutnya cepak, cuman ditutup aja pakai peci. Kan sebelum nyerahin tongkat itu berselawat dulu ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Diri saya. Siap Pak Ustaz. Saya kaget luar biasa, ini udah kelewatan ini teman ini. Di masjid pun udah kayak upacara tentara teman ini. Ya, itu udah kelewatan, jangan kebawaan, cukup di ini aja. Di Jumat nggak usah pakai siap-siap segala. Kaget Pak Ustaz, untung saya nggak jantungan. Jadi itu boleh ya, di dalam dunia militer memang tuntutannya seperti itu. Nah itu namanya ikhbat, ya, kerendahan hati, kehinaan diri kita dalam beribadah, dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buah daripada ikhbat kita kepada Allah itu juga diterjemahkan ke dalam pergaulan kita sehari-hari. Rendah hati dengan sesama manusia dalam muamalah kehidupan kita sehari-hari. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW diperintah sama Allah untuk rendah hati kepada siapapun yang menjadi pengikutnya Rasulullah SAW. Padahal kan Nabi kalau mau sombong, manusia yang paling berhak sombong itu ya Rasulullah. Satu-satunya manusia Bapak Ibu yang pernah di-Isra dan Mi'rajkan sama Allah. Dia dapat kalamullah, tangan pertama sebagai penyambung lidahnya Allah kepada umat manusia. Paling berhak itu. Nabi Muhammad angkuh, sombong, minta sahabatnya cium kakinya tiap hari. Itu yang paling berhak, bukan kita Bapak Ibu. Rasulullah itu yang paling berhak. Tapi Nabi tidak punya perilaku seperti itu. Justru Nabi Muhammad diperintah berulang kali sama Allah di dalam Al-Quran untuk tidak bersikap sombong, keras hati, tetapi sebaliknya disuruhnya untuk bersikap rendah hati. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Bersikap rendah hatilah Muhammad di hadapan kaum mukminin yang selama ini menjadi pengikutmu. Bahkan Rasulullah yang perfect seperti itu Bapak Ibu kena hukum sosial. Ada hukum sosial. Apa hukum sosialnya? Dijelaskan sama Allah di dalam ayat yang lain. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan fattu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nah itu hukum sosial, kena siapapun kita Bapak Ibu, tidak bisa terhindar dari hukum sosial dalam ayat tadi. Kata Allah di dalam ayat tadi, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka dengan rahmat Allah yang ia curahkan kepadamu Muhammad, berlakulah lemah lembut kepada siapa saja dari kalangan umat manusia. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Seandainya kamu bersikap kasar, keras hati, lan faddu min haulik, semua orang pasti akan berpaling dari dakwah. Nah itu hukum sosial Pak, tidak pandang bulu. Sehebat apapun kita, kalau kita kasar, keras hati, sombong, angkuh, orang pasti akan menjauh dari kita. Walaupun itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita Bapak Ibu yang bukan siapa-siapa dibanding Rasulullah. Kita kasar, keras hati, ngomongannya juga jelek, jorok, suka menghina. Itu lama-lama istri minta cerai, ya.
Atau bahkan lebih hina lagi digugat cerai. Nggak ada harga kan seorang suami kalau digugat cerai sama istrinya, nggak ada harga Pak. Ya, anak lama kelamaan nggak ngaku lagi kita sebagai ayah. Malu dia punya ayah kasar seperti itu. Asik aja marah-marah. Apalagi staf di kantor kita Pak, takut kalau kita masih ada jabatan, tanda tangan masih laku, hilang jabatan, lihat pun tidak sanggup dia. Jangankan mendekat, tidak mau dia lihat kita lagi. Ya, saya sering itu lihat pejabat yang kasar ngomongnya, keras hatinya, sombong, angkuh, pensiun Pak. Ada yang mau dekat sama dia. Kalau saya sayang kadang-kadang ketemu di acara walimahan ya, duduk sendiri Pak, di pojok sana duduk sendiri. Lebih hina dari satpam. Padahal dulu pejabat tinggi, eselon 1, eselon 2. Nah, tapi karena sayang kita duduk temenin Pak, apa kabar? Orang lain tidak mau duduk. Sayang kita lihat. Banyak Pak. Nah, maka hukum sosial itu berlaku bukan hanya untuk kita, Nabi pun kena, apalagi kita nih. Orang yang nggak ada apa-apanya, kalau sombong udahlah, orang pada menjauh semua daripada kita. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah saja manusia yang paling sempurna diminta, diperintah sama Allah untuk bersikap rendah hati dalam bermuamalah, bahkan dengan pengikutnya Nabi Muhammad yang sangat fanatik itu. Sahabat Nabi itu Pak, fanatiknya luar biasa. Kalau dibilang sama Nabi, kau terbang dari jurang sana bunuh dirimu, mau sahabat. Kau cium cemekangmu, mau untuk sahabat Pak. Jangankan disuruh, kan ada itu banyak hadis. Rasulullah bekam, darah bekam kan darah kotor itu. Bapak Ibu kalau pernah dibekam, keluar darahnya kental warna hitam, merah ke hitam-hitaman, itu kan darah kotor itu. Nah, disuruh buang sama Anas bin Malik. Anas bin Malik kan khadam Nabi itu. Anas buang ini darah bekam. Nah, kemudian beberapa saat kemudian Rasulullah nanya sama Anas, udah kamu buang? Diam, cengengesan. Udah kamu buang? Enggak berani jawab. Rasulullah tahu diminum darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa Nabi menikmati itu? Besok jual darahnya. Ayo minum darahku. Kan enggak. Kalau kita sekarang Pak, air lu 100.000 rupiah. Gila enggak umat zaman sekarang? Ya, Nabi Muhammad pernah seperti itu. Tapi ini dimanfaatkan oleh umat akhir zaman yang mengatasnamakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Air ini berapa ini? 3.000. Satu botol 2.000, 3.000. Ada oknum asal celup tangannya, lu 100.000 dia jual. Ya, apa-apaan ini? Nabi aja tidak pernah mencontohkan seperti itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam hadis yang dinukilkan kepada kita oleh Imam Izzuddin bin Abi Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, hadis ini ada di dalam Sahih Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawada'u hatta la yafakhir ahadun ala ahadin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku untuk selalu bertawadhu, merendahkan hati, sehingga tidak ada satupun orang yang berhak sombong dan angkuh di atas orang yang lain. Nggak boleh itu. Apapun sebabnya. Ada orang angkuh kadang-kadang sebab punya banyak harta. Nggak boleh Pak. Ya. Utsman bin Affan kaya raya tapi tidak seperti itu. Ada orang angkuh karena kadang-kadang karena jabatannya. Nggak boleh. Siapa manusia yang lebih hebat jabatannya dari Rasulullah, tapi Nabi tidak. Ada orang kadang-kadang yang angkuh dengan nasabnya. Nah, maka Rasulullah pun tidak mengambil kira nasab itu Bapak Ibu. Manusia hina sekali yang membangga-banggakan nasabnya itu. Tapi di zaman kita sekarang kan ada tampil segolongan orang yang ngandalin nasab, amalnya nggak ada, ilmunya kosong, amalnya nggak ada, cuman bangga-banggain nasab saja.
Padahal Rasulullah dulu sudah bilang itu, laisal fata may yaquluha anada. Bukanlah pemuda yang baik yang ngandalin bapaknya, ngandalin nasabnya. Tapi pemuda yang baik itu apa? Ngandalin amal solehnya. Nah, itu bukan bagian daripada ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh kita petantang-petenteng di dalam kehidupan ini. Bahkan di sini Allah mewahyukan kepada Rasulullah. Bapak Ibu, maka di awal-awal Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau tidak mau nampak lebih dibandingkan sahabat-sahabatnya yang lain. Kalau jalan 4 orang di tengah-tengah Nabi, orang yang belum kenal Rasulullah itu tidak tahu ini yang mana Muhammad, yang mana sahabatnya Muhammad. Nggak nampak, Bapak Ibu. Kalau sekarang ada seorang tengku jalan dengan 4 orang santri, nampak nggak yang mana tengku, yang mana santri? Nampak kan? Yang sorbannya paling tinggi, ya kan? Yang jubahnya paling bagus, ya kan? Yang disalami bolak-balik tangannya. Rasulullah tidak nampak, itu bingung sendiri. Sahabat itu bingung, ini yang mana Muhammad? Seperti saat Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, itu orang-orang Madinah itu nyambut Nabi Muhammad dengan rapai, rebana, duf bahasa Arabnya, sambil mendendangkan salawat badar. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Kebetulan menjelang masuk ke kota Madinah itu, Nabi naik unta bersama dengan Abu Bakar. Rasulullah di depan, Abu Bakar di belakang. Orang-orang Ansor itu bingung, yang mana Muhammad, yang mana Abu Bakar. Nggak nampak, Bapak Ibu. Coba bayangkan, Rasulullah tidak nampak stand out, tidak nampak lebih dibandingkan Abu Bakar. Sehingga mereka bingung nih, ini kita salawatin yang di depan atau yang di belakang. Nah, Abu Bakar paham, sadar diri, ya, dia ambil ridaknya, dipayungkanlah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beda dengan umat kita, umat akhir zaman, Pak. Kepala dinas jalan dengan stafnya, nampak nggak kepala dinas? Nampak, Pak, jamnya yang paling mewah, parfumnya yang paling wangi, nah itulah kepala dinas. Nggak nampak, nampak berbeda dia dengan staf. Maka dulu, Pak, Nabi Muhammad isi pengajian duduknya lesehan sama tinggi dengan para sahabatnya, nggak mau duduk di atas. Sampai suatu hari di Masjid Nabawi itu datang A'rabi. Dakhala A'rabi ilal masjidi faqala ayyukum Muhammad. Masuk seorang Arab Badui ke Masjid Nabawi, karena enggak Nabi Muhammad duduknya sama tinggi sama rata dengan sahabatnya, kan enggak nampak lebih. Maka dia pun bingung, ini yang mana di antara kalian ini, yang mana yang namanya Muhammad utusan Allah itu. Akhirnya para sahabat Barra bin Azib berinisiatif membuat gundukan dari tanah. Nah, jadi di Masjid Nabawi dulu di dekat mihrab tempat berdirinya Rasulullah memimpin sholat berjamaah, dibuat gundukan tanah. Nggak ada mebel dulu ya, mahal. Apalagi belum ada tukang mebel yang jadi presiden. Nah, mebel mahal waktu itu. Kayu kan nggak ada di Arab ya. Jadi dibuatlah gundukan tanah, Pak. Lebih kurang ziraun, 1 jengkal gundukan tanah itu. Nah, dibuat, dan akhirnya setelah itu Rasulullah kalau misi pengajian namanya dukah. Namanya dukah itu. Nah, setelah itu Rasulullah kalau kasih taklim selalu di atas, duduk bersila di atas dukah itu. Maka sunnah kemudian taklimnya harus, kalau orang yang memberikan taklim itu harus duduk sedikit di tempat yang lebih tinggi. Kenapa? Belakangan Rasulullah mau menerima itu ya, dibuat tempat yang lebih tinggi sekitar 1 jengkal tingginya, itu yang disebut dengan dukah. Ya. Pernah juga Nabi Muhammad berkunjung ke rumah seorang anak yatim. Anak yatim, Pak, lihat Nabi, pengikutnya banyak, kagum dia, merasa minder, kecil, mau menjauh nggak berani. Bapak Ibu kan kalau datang orang yang sangat kita hormati, sungkan kita dekat sama orang itu ya. Nah, bahkan kalau makan semeja dengan orang yang kita hormati itu kayaknya nggak enak makanan itu. Nggak berani makan banyak kita, Pak ya. Nah, enaknya makan dengan teman, bisa sambil angkat kaki. Tapi kalau di depan tengku makan gitu kan
kayaknya nggak sopan kali. Maka anak yatim itu menghindar jauh, dipegang sama Rasulullah. Hawin alaik ya ghulam, tenangkan dirimu. Dipegang sama Nabi, dirangkul, didudukkan sama Rasulullah. Hawin alaika ya ghulam, tenangkan dirimu, jangan apa ya, jangan merasa nggak apa minder ya, jangan minder. Hawin alaika fa ini lastu bimalikin, aku ini bukan sosok seorang raja. Wa innama ana binumra'atin min Quraisyin kana ta'kulul qadid. Nah, saya hanyalah seorang anak dari wanita Quraisy. Aminah binti Wahab, ibunya Nabi kan wanita Quraisy. Kana ta'kulul hadid, sehari-harinya makan daging kering. Itu makanan rakyat lah, daging kering itu. Kayak orang Aceh Raya, Pak, itu ada sibalu namanya, tahu? Kalau mau puasa biasanya orang Aceh Raya itu jemur daging. Daging itu dijemur, kemudian dikasih garam awet. Nanti tinggal digoreng-goreng aja Pak untuk sahur. Si balu makanan rakyat. Kata Nabi, innama ana ibnu imra'atin min Quraisyin kana ta'kulul hadid. Saya ini bukan raja, saya ini rakyat jelata sama kayak kalian semua. Ya, saya anak seorang wanita Quraisy, kana ta'kulul qadid, yang sehari-harinya makannya sama seperti kalian, makan daging kering juga. Saya enggak makan daging yang terbuat dari emas, enggak, makan daging kering sama seperti kalian. Nah, itu bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, Nabi Muhammad akhirnya bersabda dalam sebuah hadis sahih, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Siapapun yang tawaduknya karena Allah, pasti Allah angkat derajat dia tinggi-tinggi. Nah, maka ulama seperti Imam Al-Ghazali membuat perumpamaan. Orang yang jatuh itu, Pak, orang yang kemungkinan jatuh siapa? Orang yang berdiri di tempat tinggi, kan? Makin tinggi tempat kita berdiri, makin kemungkinan kita jatuh. Ya, Bapak Ibu berdiri di atas tangga, itu ada kemungkinan jatuh. Atau naik tangga menuju lantai kedua, ada kemungkinan terpleset jatuh. Atau orang yang duduk di tempat tinggi di atas kursi seperti saya, ada kemungkinan jatuh, Pak. Ada kemungkinan jatuh. Tapi orang yang duduk melantai bersila, jatuh nggak? Nggak jatuh. Nah, maka kalau kita tidak mau jatuh, jangan pernah mencoba meninggikan diri. Bersikaplah tawadhu seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah kepada siapapun itu. Tidak mesti kepada, ya, apalagi orang yang lebih tua, wajib, ya, orang yang kita hormati, wajib itu. Bahkan dengan orang yang menurut orang lain lebih hina daripada kita pun, kita wajib merendahkan diri kita, merendahkan hati kita. Buktinya apa? Rasulullah diminta rendah hati kepada pengikutnya sendiri. Sahabat itu kan jauh kastanya di bawah Rasulullah, tapi Rasulullah tidak pernah menyombongkan diri di hadapan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.